teman-teman, balik lagi sama aku Titin Mariana Titin. Nah, kali ini aku mau upload video lagi nih teman-teman, tapi dengan tema yang berbeda, yaitu tentang SKA atau sindrom koroner akut. Apa sih sindrom koroner akut itu? Jangan di skip, tonton terus videonya. Nah, langsung aja aku menjelaskan yang pertama, yaitu tentang pengertiannya. Apa sih SKA itu? SKA itu merupakan kejadian kegawatan pada pembuluh darah koroner. Sindrom ini juga merupakan suatu fase akut dari angina pectoris tidak stabil yang disertai infak miokardium akut. Uh, Selain itu ada juga etiologi nih dari SKA ini sendiri. Salah satu sumber masalah dari SKA adalah hanya terletak pada penyempitan pembuluh darah di jantung atau vasokontradiksi. Nah, penyempitan ini diakibatkan oleh beberapa hal, yaitu yang pertama adanya timbunan lemak atau aterosklerosis dalam pembuluh darah akibat konsumsi kolesterol tinggi. Nah, selain itu juga ada sumbatan trombosis oleh sel beku darah. Nah, vasokondiksi atau penyempitan pembuluh darah akibat kejang yang terus-menerus. Nah, infeksi pada pembuluh darah. Mulai terjadinya SKA ini dipengaruhi oleh beberapa keadaan, yaitu aktivitas latihan fisik yang berlebihan, stres, emosi, terkejut, udara dingin, dan keadaan tersebut ada hubungannya dengan peningkatan aktivitas simpatis sehingga tekanan darahnya meningkat. Nah, peningkatan tekanan udara juga ini mengakibatkan frekuensi nadi jantung meningkat dan kontraktilitas jantung meningkat. Nah, adapun patofisiologi dari sindrom koroner akut ini, yaitu mekanisme terjadinya SKA didahului oleh terbentuknya kerak aterosklerosis. Kerak yang semakin lama berkembang dan tumbuh menyebabkan ameter lumen arteri koroner itu menyempit atau disebut dengan lesi stenotik. Nah, dicetuskan oleh adanya suatu perlukaan pada kerak tersebut, maka kerak itu mengalami erosi atau ruptur yang kemudian diikuti oleh pembekuan pengentalan melalui suatu proses yang cukup rumit dan terbentuklah trombus atau gumpalan darah. Nah, hal tersebut merupakan dasar dari terjadinya SKA. Nah, bentuk klinis SKA adalah serangan anemia tidak stabil, IMA non-QF dan IMA QF. Nah, tanda dan gejalanya itu nyeri dada atau tidak nyaman tidak hilang dengan istirahat. Nah, nyeri atau ketidaknyamanan digambarkan seperti rasa terbakar, diremas, sesak, tertekan atau nyeri. Nah, pasien dapat saja mengelak, merasakan nyeri dada dan mengeluh sakit gigi, nyeri pada rahang atau siku, atau merasa tidak nyaman pada saluran pencernaan. Ketidakmampuan sering dirasakan pada area substernal. Nah, seringkali nyeri bisa menyebar ke tangan, ke leher, ke punggung, atau ke bahu. Nah, berhubungan dengan mual, muntah, sesak, dan berkeringat dingin, lemah, pusing, sinkop, dan jantung berdebar. Nah, pasien mungkin akan mengira kematian akan semakin datang gitu ya, karena tanda dari kegagalan ventrikel kiri jika infak mengenai area yang luas pada bagian anterior vertikal kiri. Nah, takikardi muncul sebagai akibat dari stimulus simpatis, brakikardi atau berbagai derajat AV block sering terjadi pada infak miokard inferior. Selanjutnya yaitu adapun faktor resiko dari SKA ini. Yang pertama, faktor yang terpenting mempercepat terjadinya penyakit jantung koroner dan dikenal sebagai faktor risiko sebagai berikut. Ada beberapa faktornya. Yang pertama itu adalah hipertensi atau hiperlipidemia, perokok berat, itu diabetes mellitus, obesitas, dan yang selanjutnya itu ada tipe kepribadian A, meliputi kayak stres gitu, dan kurang aktivitas fisik. Adapun di sini pemeriksaan diagnostisnya, yang pertama yaitu cara mendiagnosis MA ini ada 3 komponen yang harus ditemukan. Yang pertama adalah sakit dada. Nah, perubahan EKG berupa gambaran stem atau in-stem dengan atau tanpa gelombang Q patologik. Nah, peningkatan enzim jantung terutama CKMB dan tropin, di mana tropin lebih spesifik untuk miokard. Nilai normal tropin ialah 0,1 sampai 0,2 gram per dl dan dianggap positif lebih dari 0,2 gram per dl. Nah, penata laksanaan awal untuk
Hmm, eh, eh, untuk SKA ini yang pertama adalah oksigenisasi. Nah, dapat membatasi kekurangan oksigenisasi pada miokard yang mengalami cedera serta menurunkan beratnya ST elevasi. Ini dilakukan sampai pasien dengan stabil dengan level oksigen 2 sampai 3 liter. Nah, dengan nasal kanul. Nah, yang selanjutnya itu ada nitrogliserin. Ini menggunakan NGT. Digunakan pada klien yang tidak hipotensi. Mula-mula secara sublingual 0,3 sampai 0,6 mg atau spray. Mula-mula kan tadi 0,3 sampai 0,6. Nah, jika sakit dada tetap ada setelah 3 kali NGT, setiap 5 menit dilanjutkan dengan drip intravena 5 sampai 10 menit dan tekanan darah sistolik jangan kurang dari 100 mmHg. Manfaatnya ialah memperbaiki pengiriman oksigen ke miokard, menurunkan kebutuhan oksigen, tegangan dinding ventrikel, dilatasi arteri koroner besar, serta menghemat energi agresi platelet. Yang selanjutnya itu ada pemberian morfin. Nah, morfin diberikan untuk mengurangi kecemasan dan kegelisahan, mengurangi nyeri akibat iskemia, meningkatkan kapasitas vena, menurunkan tahanan pembuluh sistemik, nadi dan tekanan darah juga menurunkan sehingga preload dan afterload menurun. Beban miokard berkurang, pasien tenang tidak kesakitan. Dosis ini diberikan 2 sampai 4 mg intravena sambil memperhatikan efek samping yaitu ada mual, bakikadi dan pernafasan. Nah, mungkin cuma itu aja yang bisa aku share ke teman-teman. Jangan lupa di like, komen. Kalau kalian ada yang merasa aku salah bisa di komen di bawah jadi aku bisa perbaiki. Oke, see you next video teman-teman.